Yang apa yang terikat di bumi akan diikat di surga, apa yang akan dilepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Itu maksudnya gimana sih, Romo, konsepnya? Oke. Satunya pengakuan dosa, satunya penyelesaian perkara. Kita mau pakai yang mana nih? Pengakuan dosa atau penyelesaian perkara, Lisa? Boleh dua-duanya. Dua-duanya. Oke, Jackson, kau bantu dulu di Matius 18 ayat 15 sampai dengan 18 dulu. Matius 18 ayat 17, Pater ya. Bisa juga langsung, atau mau dari persoalan panggil dia pribadi, tapi langsung ke 17 sampai 18 ya. Oke, ke 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepaskan di surga. Oke. Yang pertama kepada para rasul, namanya itu Collegium Apostolik. Tetapi ada waktu yang sangat khusus untuk Petrus, yaitu di Matius 16 ayat 19. Ini yang pertama, Lisa, persekutuan apostolik itu, para rasul, yang sekarang uskup kolegium episkopal, menyelesaikan perkara. Tetapi pada saat itu, Yesus menyerahkan secara khusus kepada Petrus, bukan hanya kepada 12 rasul secara umum, tetapi kepada Petrus dia pisahkan sedikit, yaitu dalam Matius 16 ayat 19. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan. Sekarang engkau lihat di sini di ayat 19 secara khusus kepada Petrus. Akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Sekarang kita lihat. Yang pertama, di dalam Matius 18, Yesus menyerahkan otoritas penyelesaian perkara kepada gereja. Ayat 17 dan 18 itu kepada siapa yang menyelesaikan persoalan, yaitu Kolegium, persekutuan para rasul. Bisa mengerti itu dulu, Lisa. Nanti kita langsung ambil contoh penyelesaian perkara. Tetapi di Matius 16 ayat 19, dia menyerahkan secara khusus kepada siapa yang akan menjadi pemimpin para rasul, yaitu kepada siapa, Lisa? Petrus. Kepada Petrus. Karena nanti Petrus yang akan menjadi primus inter pares. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian ajaran iman dan moral. Engkau harus mengkonfirmasi. Dalam pengertian apa? Semua yang bengkok-bengkok harus engkau luruskan. Ini penting sekali, teman-teman. Para rasul yang lain tidak protes ketika Yesus di dalam Lukas 22 ayat 31-32, Yesus katakan apa kepada para rasul, dan kepada Petrus dia omong seperti apa? Sorry? 22 ayat 31-32. Oke. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntun untuk memimpin kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. James, bukan memimpin, menampi. Engkau baca. Sorry, Pak. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya penting sekali. Simon, setan menuntut, memaksa saya untuk menampikan kalian, memisah-misahkan kalian. Lisa, engkau pernah tampi beras nggak? Ya, tahu. Ya, kalau kita tampi, kita memisahkan kan, dipukul sana, dibuang ke sana sini untuk memisahkan yang begini kan, memecah-mecah belah kan, seperti itu. Tetapi aku berdoa untuk kau, tidak untuk kamu lagi. Bisa mengerti, Lisa? Untuk kau.
supaya imanmu jangan jatuh. Dan ketika engkau bertobat nanti, engkau datang lagi, engkau harus mengkonfirmasi, meneguhkan iman saudara-saudaramu yang lain. Artinya, ini penting sekali. Harus ada siapa yang mengepalai para murid. rasul. Dan itu penting sekali karena Matius 16:19 adalah kepenuhan dari Yesaya bab 22 ayat 20 sampai 22. Kepada hambanya Eliakim diberikan kunci rumah Daud. Oke. Bab 22 ayat 22. Ayat 20 sampai 22. Oh, dari 20 Pater ya. Supaya lengkap. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Ingat ayat ini, penting sekali Lisa. Aku akan menaruh kuncinya siapa? Rumah Daud. Rumah Daud. Aku akan menaruh kunci rumah Daud kepadanya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oke, sang raja menyerahkan kunci kepada Eliakim supaya bisa membuka dan menutup rumah Daud. Ini penting sekali. Dan ingat, Yesus adalah raja. Dan dia dalam tipologi ini adalah kerajaannya Daud. Dalam Lukas 1 ayat 32 lah. 32-33. Yesus menerima kunci kerajaan dari siapa? Tipologinya, tipologi. Jangan bilang, oh dia terima dari Daud manusia. Tidak. Ini tipologi, teman-teman. Kata malaikat itu kepadanya. Itu Pater ya? Ayat 32-33. Oke. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan kerajaannya? Jason, lanjut sedikit. Akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita kembali ke Yesaya dalam pengertian ini. Berarti diberikan kepada Eliakim kunci rumah Daud. Daud adalah raja. Dan Yesus ada tipologi dari kerajaan Kristus dalam pengertian Daud. Karena bapa leluhurnya. Maka kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi Yesus ini sang raja. Dia berikan kunci kepada siapa? Wakilnya. Vicarius Christi dalam pengertian ini. Kepada Eliakim di dalam konteks perjanjian lama. Kepada Petrus dalam konteks perjanjian baru. Ini penting sekali. Kenapa? Karena gereja adalah rumah pondok Daud yang akan didirikan oleh Kristus. Di mana itu? Kisah 15. Ya, Pater. Ya, jangan dulu ke-7. Ayat 14 sampai 16. 14, oke. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Tahan dulu. Jadi dari bangsa-bangsa lain, Allah akan memilih suatu umat. Bukan 60 denominasi. Suatu umat bagi dirinya. Lanjut. Siapakah yang tinggal di dalam satu umat ini? Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku
anakku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semua ini. Lisa, bisa mengerti? Gereja adalah pondok Daud yang akan dibangun oleh Kristus setelah keruntuhan Israel. Bisa mengerti dulu dalam pengertian ini dulu. Jadi di dalam pondok Daud ini, di dalam kerajaan Daud yang baru ini, Yesus seperti aku menyerahkan kepada hambaku Eliakim kunci, di sini juga Yesus menyerahkan kepada Petrus kunci. Iya, kunci kerajaan. Iya, kunci kerajaan. Dalam pengertian apa? Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana Petrus sebagai kepala para rasul, primus inter pares, dan para rasul di dalam konteks kolegium, persekutuan apostolik, di dalam penyelesaian perkara. Maka pertanyaanmu, yang melepaskan dan yang tidak melepaskan, yang kau ikat dan tidak ikat. Sekarang, gereja perdana mengalami persoalan namanya sunat. Dengan pembaptisan. Orang-orang keturunan Yahudi bilang, semua mereka dari luar, bangsa-bangsa lain harus disunat. Paulus dan Barnabas bilang tidak. Maka terjadilah pertengkaran, persoalan di dalam penyelesaian ini, bagaimana gereja menyelesaikan. Tadi kan ada hubungan dengan Matius 18:18. Yang kalian ikat, yang kalian lepaskan dalam penyelesaian persoalan. Bawalah persoalan itu ke gereja. Karena di sana ada magisterium yang akan menyelesaikan persoalan itu. Kita langsung ambil contoh kecil Lisa. Persoalan sunat di dalam Kisah 15 ayat 1. Mereka menghadapi persoalan apa, Jackson? Silakan dibaca. Kisah 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Oke, sekarang apa yang akan dilakukan oleh Paulus dan Barnabas dan apa reaksi gereja dan kemanakah mereka akan diutus oleh gereja? Lanjut. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lainnya dari gereja itu untuk pergi kepada rasul-rasul dan panatua-panatua di Yerusalem untuk membicarakan perihal tersebut. Oke, tahan dulu. Paulus dan Barnabas dan beberapa orang dari Antiokhia diutus oleh gereja atau tidak, James? Jackson? Diutus oleh gereja, bawa ke gereja. Yang menerima mereka adalah para rasul. Ini penting. Terjadilah perdebatan hebat tentang masalah sunat. Sekarang, semua rasul berdiri atau satu rasul yang jadi pemimpin yang berdiri. Ayat 7-nya. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Maka berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula supaya dengan perangkutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ingat, Lisa, maka berdirilah Petrus setelah perdebatan di Indonesia dihaluskan pertukaran pikiran. Itu perdebatan. Setelah perdebatan sekian lama, maka berdirilah Petrus dan mengatakan, "Saudara-saudara, kalian tahu sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian." Di situ Yakobus protes, Uskup Yerusalem protes. Enggak. Semuanya diam pada saat itu. Ortodoks yang bilang pendiri ortodoks protes. Enggak. Semuanya diam. Semuanya diam. Petrus bilang, sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Siapa yang protes sejak semula dipilih? Tidak ada yang protes, memang sejak semula yang pilih pertama Petrus kok. Primus inter pares artinya yang selalu disebutkan pertama dalam daftar para rasul. Mau bongkar di mana? Mau bongkar di Markus 3 ayat 15 daftar pertama. Mau bongkar di mana? Mau bongkar di Matius 10 ayat 3 atau 4 daftar para rasul. Mau bongkar di mana? Kisah 1 ayat 13 daftar para rasul. Pertama Petrus. Primus inter pares, pertama dari semua yang sama.
Makanya pernyataan Terakhir siapa Pater? Yudas Iskariot. Semua daftar yang terakhir parti Yudas Iskariot. Oke, jadi ini penting sekali, teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih. Petrus berdiri dan mengatakan, sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian, supaya melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Oke, primus inter pares, yang secara terpisah Yesus mengatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Otoritas yang kamu tutup dan yang kamu buka, yang kamu ikat dan kamu lepaskan. Ini penting sekali. Tetapi ketika di dalam pengambilan keputusan, masuklah yang kita namakan itu keputusan Collegium Apostolik di ayat 28. Ini adalah keputusan siapa dan keputusan siapa? Ayatnya yang ke-15 Pater ya. 18, sorry, 28, langsung 28. 28, sorry. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Sebab ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan Collegium Apostolik. Makanya di dalam 18 Matius, yang kamu lepaskan dan kamu ikat. Tetapi ingat baik-baik Matius 19 kepada Petrus, kuberikan kunci supaya kau jadi bapa untuk semua. Karena di dalam Yesaya yang menerima kunci, kekuasaan akan dipanggil bapa. Karena itu papa artinya Petri Apostolic Potestatem Accipiens. Petrus Rasul yang menerima kuasa. Lanjutan pertanyaan Pater boleh dari Cilisa. Oh ya, saya kan Lisa. Kenapa harus Petrus yang dipilih untuk diberikan kunci kerajaan surga? Kenapa harus Petrus? Kalau lebih setia ya lebih baik pilih Yohanes kan? Yohanes setia kan Cilisa ya? Sampai di atas kayu salib tuh. Sampai dia mati, yang terakhir mati dan mati normal. Tidak dimeteraikan pewartaan dengan darah mereka. Ya ini pertanyaan Pater. Pertanyaan saya Cilisa sama di bawah tadi Cek Katarina. Kenapa harus Petrus? Padahal Yohanes Lisa, setia. kenapa harus Petrus? Kan Petrus kan menyangkal 3 kali. Petrus yakin bahwa Petrus yakin Yesus Mesias, bukan? Dia yang pertama yang mengatakan itu engkaulah Mesias, anak Allah, oke? Itu juga dikategorikan itu. Itu juga. Tetapi Petrus memilih bukan karena engkau sempurna, Lisa. Tetapi di dalam dia ada kesempurnaan. Petrus digembleng oleh Yesus. Tidak mudah. Dari Lukas 5 ketika memilih. Setelah digembleng di dalam situasi susah. Di dalam Matius 14 ayat 22 digembleng dalam taufan. Badai di dalam bakterianya gereja. Lalu Petrus bilang, jika engkau di sana, biarkanlah saya berjalan di atas badai. Kepemimpinan yang dilatih kepada Petrus, yaitu kepemimpinan dalam krisis. Bukan engkau jadi sempurna baru engkau dipanggil. Justru Petrus dipanggil di dalam krisis. Di dalam Lukas 5, kepanggilan pertama, menurut Lukas, itu di dalam krisis. Jackson, krisis. Krisis apa? Sepanjang malam mereka tidak tangkap apa-apa, Jackson. Lukas 5. Coba engkau buka Lukas 5. Ayat 1 dulu. Yesus memilih untuk duduk di kursinya siapa? Lisa. Ya, kan? Bukan kamu yang memanggil aku, melainkan aku yang memanggil kamu. Di situ ada 2 perahu. Tetapi Yesus pilih perahunya siapa? Karena saya pikir bahwa latihan kepemimpinan untuk Petrus itu sampai dia akan mati di Roma, dia lari. Tetapi Yesus turun, mitologinya dia turun untuk menggantikan Petrus. Petrus bilang tidak, saya harus kembali. Mau melarikan diri sampai saat mau mati ya. Jackson, hebat banget ya Yesus punya ketabahan kepada Petrus ya. Iya betul ya. Merinding saya. Benar. Lukas menggarisbawahi penting sekali. Ketika Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia, walaupun ada Yohanes dan Yakobus,
Tapi Yesus tidak berkata kepada mereka untuk menjadi penjala manusia hanya kepada Petrus loh. Yesus yang memilih. Makanya penting sekali kata Yesus, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Jadi kenapa Petrus? Latihan kepemimpinan Petrus itu selalu dalam krisis susah. Kesusahan hebat. Petrus ada di sana untuk mengatakan sesuatu. Rasul yang lain tidak berdiri untuk mengatakan, Tuhan jika engkau di sana. Tidak, hanya Petrus yang berdiri di dalam badai yang mengatakan seperti apa. Kita lihat, di dalam krisis Petrus dipanggil. Lukas 5 mulai 1. Ada 2 perahu, tapi perahu siapa yang dipilih oleh Yesus? Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan lalu kenapa tidak naik di perahu yang lain, Lisa? Juga ya. Lalu disuruhlah ke dalam sedikit. Siapa yang lagi mengendalikan perahu ketika Yesus mengajar? Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Logika kita, siapa yang lagi mengendalikan perahu ketika Yesus mengajar? Sekarang, ya penting sekali. Kenapa tidak perahu yang lain? Kenapa perahu Petrus? Ini ngeri banget. Sekarang kita lihat proses selanjutnya penting sekali. Yesus bilang, bertolaklah kemana? Oke, ini Romo, saya selama ini belum pernah, ngeri merinding nih. Ini merinding sekali nih. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebar. Sekarang apa kata Simon? Barkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini keren banget ini asli nih. Pergilah daripada Simon, ngeri Pater, ini ngeri banget Pater. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kata kunci, ketaatan. Ngeri ya? Ngeri gue. Karena engkau yang menyuruhnya. Ketaatan, iman, kesetiaan, semuanya di situ. Aku akan menebarkannya. Ketika mereka menebar, apa yang terjadi, saudara-saudari? Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Persoalan ada perahu yang lain. Perahu yang lain ini datang untuk kerjasama dengan perahunya Petrus, bukan bangun denominasi. Lanjut, James. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka yang datang. Perahu-perahu yang lain ini, teman-teman di perahu yang lain ini datang atau tidak? Bersatu dengan Petrus atau tidak? Datang. Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bukan pergi bangun denominasi, datang dan berpartisipasi dengan Petrus, kerjasama dengan Petrus. Yang pertama, iman dan kesetiaannya Petrus. Yang kedua, ini loh, ayat 8. Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus seraya berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Petrus tidak mengatakan, Tuhan pergi, jangan pergi dari engkau karena saya ini tidak berdosa. Saya ini orang sempurna. Tidak, Tuhan pergilah daripadaku. Dia merasa bahwa dia kecil terlalu untuk menerima kuasa Allah yang besar. Padahal Yesus belum beri kepemimpinan loh. Berdirinya ada di ayat 10. Nanti lanjut ayat 10 itu ya Pater ya. Lanjut ayat 10. Tuhan jawab dia itu. Loh, indah sekali Tuhan Yesus jawab dia.
luar biasa. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman dari Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Wih, dalam banget ini. Iya, Jangan takut. hebat. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Waduh, kena banget. Ih, ngeri. Bukan kepada Yohanes dan Yakobus. Mereka dua ada di situ. Ngeri banget ini Romo. Ini ngeri banget nih. Asli. Ingat itu. Di situ ada Yakobus dan Yohanes atau tidak? Soko guru. Nanti menurut Paulus mereka Saya bacakan ulang Pak Ter ya. Saya bacakan ulang mungkin. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, berarti kepada Simon saja mereka ya. berdua, bukan Ya, bertiga. betul. tidak. Kepada pribadi Simon saja di sini. Jangan takut. Iya. Nanti dalam krisis, perjalanan krisis sampai krisis penyangkalan, oke? Ini penting sekali. Yesus disangkal 3 kali, ayam berkokok dan semuanya itu. Dan sampai kepada krisis, di mana krisis ini membantu Petrus untuk memperbaharui lagi tugasnya sebagai penjala. Yaitu ada di Yohanes. Ini kesaksiannya Santo Yohanes, penulis Injil. Yohanes 21, mulai dari ayat 1. Oke Pak Ter. Dari ayat 1 Pak Ter ya. Aduh. Bagaimana Yesus membentuk Petrus di dalam krisis, bukan di dalam kemenangan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, kepada para rasul ya Pak Ter ya. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jason, tahan dulu. Petrus menyelesaikan persoalan. Di tengah krisis, kita harus terus bekerja. Keluar dari rasa takut kita. Aku mau pergi memancing. Yang lain bilang, kami juga. Yang lain tidak bilang, tidak, kami pergi dirikan, kami punya perahu masing-masing. Tidak, mereka pergi bersama dengan perahunya Petrus. Lanjut. Oke, lanjut ya Pak Ter ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau, wahai Petrus. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Hanya 1 perahu berarti Pak Ter ya. Naik ke perahunya Petrus, tetap perahunya Petrus, oke? Lanjut. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Lanjut Pak Ter. Krisis atau tidak krisis? Lagi krisis. Tidak menampak seperti krisis yang di Lukas, panggilan pertama kepada Petrus. Krisis lagi di sini. Lanjut. Oke. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan tersebut. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus. Ingat, Yohanes ada di dalam panggilan pertama di dalam Lukas, anak Zebedeus. Sekarang Yohanes menghargai otoritas. Dia bisa langsung terjun dan ketemu Yesus. Tapi di sini dia tidak terjun dan ketemu Yesus. Dia bilang kepada siapa? Yang dikasihinya, Yohanes. Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
pembaharuan lagi, menelanjangi manusia lamanya, tidak berpakaian, masuk lagi ke dalam air, di dalam pembaharuannya. Lalu kemana dia pergi? Lanjut. Murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghelai jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang yang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Jackson, tahan dulu. Tadi ayat sebelum sudah mengatakan bahwa para rasul menarik ke darat kan? Logika kita, Petrus tidak bisa pergi lagi ke sana. Murid yang lain, murid yang lain akan bawa ikan itu kepada Yesus. Aduh, siapa nih? Logikanya begini, teman-teman. Apakah Petrus harus naik ke perahu untuk ambil ikan atau tidak? Jackson, logika di sini. Apakah Petrus harus naik untuk tarik lagi jala? Karena ayat sebelumnya sudah mengatakan para rasul sudah menarik. Ujian. Ini Harus lanjutkan dulu, selesaikan dulu, minta maaf. Jadi penting sekali, para rasul sudah naik, sudah ke darat. Di sini logika kita, apakah Petrus harus pergi lagi ke darat, pergi lagi ke perahu untuk ambil ikan atau tidak? Tidak perlu. Apa yang terjadi di sini? Ketika Yesus bilang, ambillah beberapa ikan, apa yang dilakukan Petrus? Kenapa para rasul tidak bisa pergi ambil? Kenapa dia harus naik? Lanjut dulu. Yuk. Oke. Murid-murid datang kepada perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghelai jala yang penuh ikan itu. Oke, lanjut Patir ya. Simon Petrus. Ya. 11 Patir ya. Yuk. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghelai jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Teman-teman, hati dari situ. Kan tadi bilang sudah para rasul menghela jala itu kan. Lalu kenapa beri tempat kepada Petrus lagi untuk naik dan tarik? Dan berapa jumlahnya? Logikanya di situ, oke. Petrus naik lagi ke perahu. Lanjut Patir ya. Yo. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghelai jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan dulu. sungguh pun banyak itu. Tahan dulu. Berapa jumlah ikan? 10 ekor. Itu ada artinya nggak, Pater? Ya, bagi mentalitas biblis teologis di zaman itu bagi orang Israel, 153 artinya semua jenis ikan yang ada di laut. Ngeri. Pembaharuan kembali janjinya, mandat Yesus untuk menjadi penjala semua manusia. Semua bangsa berarti ya. Makanya dia bilang, melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Keren. Dia menarik berapa ikan yang ada di situ? 153. Semua jenis ikan yang ada di laut bagi orang Israel adalah 153. Dan setelah peristiwa itu, kita akan masuk ke dalam peristiwa di mana Yesus menyerahkan kegembalaan di dalam bab yang sama sampai kepada ayat 15. Cukup baca satu cukup. Gembalakanlah domba-dombaku. Makanya penjala manusia. Masih ingat? Di tengah krisis engkau digembleng jadi penjala manusia. Di tengah krisis kegembalaan engkau digembleng jadi penjala, jadi gembala. Ayat 15-nya dari bab yang sama. Sesudah sarapan Yesus berkata, berarti setelah peristiwa kau naik ke sini, yang kau bilang, kau datang dengan ayat, jangan bilang saya ngarang bebas. Naik ke sini dan engkau buktikan dengan ayat. Oke. Engkau sakit hati kah kalau mau baca Alkitab seperti ini yang omong? Kau bilang saya karang bebas. Itu orang Islam, Pak. Tadi saya cek profilnya tadi.
Oh, Nggak usah diladenin. ya kalau Islam tidak usah lah, daripada ini tidak mengerti nanti tentang itu. Oke, sekarang bab Dia yang kurang sama tidur. sampai di ayat 15. Setelah peristiwa penangkapan ikan kan materi ya? Ya, setelah Oke. pembaruannya janji sebagai penjala manusia semua 153 dan otoritas dihargai oleh Yohanes. Di dalam Yohanes 20, kalau kita mau kembali ke belakang sedikit 20. Ini penting sekali James. Ayat satunya Maria Magdalena pergi ke kubur. Nanti ini penting sekali. Yohanes tiba duluan, tetapi dia tidak masuk. Ada otoritas yang harus mengkonfirmasi bahwa Yesus bangkit. Coba kita kembali sedikit ke sana. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Tidak, Petrus. bab 20. Jangan dulu di 15. Tahan dulu di 15. Aksi yang sama dari Yohanes. Dia tidak terjun langsung ketemu ke Yesus. Yohanes bukan otoritas untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus itu atau Yesus telah bangkit. Kita contoh kecil. Kita kembali ke bab 20 sebelum 21, bab 20 ayat 1. Ketika Yesus bangkit, kita analisa itu dulu. Oke. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tidak, ayat 1, sama ayat 1. Bab 20 ayat 1. Sorry, Pak. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan Siapa? murid yang lain. Siapa yang pertama? Siapa Simon yang pertama Petrus. ditemui? Maria Magdalena? Simon Petrus. Simon Petrus dan murid yang terkasih Yohanes lagi. Oke. Dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu Katalah Petrus, lagi-lagi Petrus, dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Berarti Yohanes ya, oke, Pater ya? sekarang Yohanes masuk atau tidak? Oke. Oke. Sehingga lebih dahulu sampai di kubur sebelum Petrus, hingga ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Tunggu otoritas. Oke, setelah itu Petrus datang. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Selesai. Oke. Kita mau lihat kasus yang sama, tetapi mujizat Ekaristi ke Emmaus. Langsung Lukas 24 ayat 32. Apa kata Kleopas dan murid yang itu? Benar. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Lukas 24 Ayat 32. ayat 32. Oke, Bapak. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lanjut. Bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul. Mereka mendapati 11 rasul itu. Mereka sedang berkumpul dan apa kata Kleopas? Oke, Pater. Sorry, Pater, tadi ayat berapa, Pater, tadi? 11 ya? Tidak. Ayat tadi yang kau baca 33. Sekarang 34. Oke. Sorry, Pater. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Petrus. Selesai. Maksudnya mau contoh. Lihat 1 Korintus 15 ayat 5. Contoh dari Paulus, pengakuan Paulus. Ini pengakuan hierarkis setelah kebangkitan. Yesus pertama menampakkan diri kepada siapa? Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kefas. Selalu.
Paulus respect kepada hierarkis, kepada Kefas yang pertama ditampakkan. Kleopas benar bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Hebat banget ya dalam pengertian itu. Oke, sekarang kita lihat otoritas seperti ini. Yesus di hadapan para rasul yang lain, Yohanes 21 sendiri, ayat ke berapa? Ayat ke-15, di hadapan para rasul loh. Harapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lebih dari Jawab semuanya. Petrus, Lebih dari para rasul yang lain ya teman-teman. Setelah kebangkitan 11 orang. Apakah engkau mengasihi saya lebih dari mereka ini di hadapan para rasul yang lain? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya semua domba-dombanya Kristus digembalakan oleh siapa? Terus Karena itu dia menerima tongkat kegembalaan. Dan itu bukti paling nyata ketika di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 selanjutnya dia membuat surat kegembalaan untuk para gembala yang lain. Dan gembala ini ada di seluruh dunia. Terus Dari 5 Roma ayatnya, dia menulis surat kegembalaan ini untuk para gembala yang lain. "Aku menasehatikan para panatua di antara kamu. Aku sebagai teman panatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan seperti pendeta Markus. Tetapi dengan pengabdian diri." Oke, teman-teman. Dia adalah gembala, ya, primus inter pares. Dia menulis surat ini kepada para gembala yang lain. Ini penting sekali. Dia yang dipilih. Nanti kita lihat di ayat 13. Tetapi para gembala ini ada di mana? Ayat 9. Yang ke-9, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Jackson, artinya para gembala yang menjadi destinasi dari surat gembalanya, nasihat untuk para gembala ini, dari Petrus itu ada di seluruh dunia. Dan dia menulisnya dari mana? Ayat 13. Ke-13, Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilonia, dan juga dari Markus." Ini bukan pendeta Markus ya, maksudnya Pater ya. Markus murid Yesus ya. Nanti takutnya pendeta Markus kepedean kan. "Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon, dan juga dari Markus anakku." Oke, kita kembali ke Petrus. Petrus digembleng oleh Yesus dalam krisis ya. Ketika badai gereja yang adalah baktera terombang-ambing oleh badai, Petrus bilang apa? Ini penting sekali. Yesus bilang apa kepada Petrus? Jangan takut, jangan cemas. Dan Petrus bilang apa? Gereja mengalami baktera, digoncang kesana sini oleh badai dunia ini. Tetapi ingat posisi Petrus penting sekali. Dia tidak minta Tuhan menenangkan badai. Hebat banget latihan kepemimpinan Yesus kepada Petrus. Matius 14:22, 24 lah, 23 lah, mulai dari situ. Matius 14:22. Sesudah Yesus segera memerintahkan murid-murid untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lanjut.
Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia, berjalanlah ia di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila memang engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air." Kata Yesus kepada Petrus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Latihan, dia tenggelam, Yesus angkat lagi. Manusia yang kurang percaya. Lalu nanti lanjut ayatnya, bersama dengan Petrus, dia naik ke perahu lain atau perahu yang sama? Oke. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takluklah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia seraya berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oh, ini latihan ya, Pater ya? Latihan kepemimpinan. Keren banget ini. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Gereja di tengah badai, Petrus tidak minta menenangkan badai. Gereja berusaha bersama dengan dia berjalan di atas badai. Berapa badai selama 2000 tahun lebih ini? Dan murid yang lain tidak terjun keluar dari perahu untuk cari keselamatan sendiri-sendiri, tidak. Tetap bertahan. Ingat, tipologi antitipe perahu Nuh. Yang ada di dalam perahu Nuh selamat. Perahunya Petrus juga yang sama. Mau tahu lagi latihan kepemimpinan? Penting sekali. Petrus diserahkan kunci di dalam Matius 16 ayat 19, ayat 22-nya dia sudah sok-sok yang punya kekuasaan. James. Matius 16, Pater, sorry. Sekarang ayat 19 kan diberikan kunci. Ayat 22 dia bilang dia yang paling geng sekarang. Dia mau selamatkan Yesus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Wai. Dia sudah diberikan kuasa toh? Dia bilang, "Saya sudah geng ini, punya kuasa." Makanya ketika Yesus bilang, "Saya akan mati," kan? Ditarik ke samping. "Saya tidak akan sesekali saya tidak akan membiarkan engkau mati," kan? Begitu kan? Hebat, sudah dapat kuasa. Kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Dia hebat banget, dia bilang, "Saya sudah berkuasa." Yesus bilang, "Kau keliru." Apa kata Yesus? "Iblis." Lalu apa kata Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ayat 18 jadi batu fondasi, batu karang pendirian gereja. Ayat ini 24, 23, 24 jadi batu sandungan. Bola balik, Romo. Iya, tapi Yesus tidak pernah keluarkan dia dari situ ya. Hebat banget Yesus. Ya. Sekarang bab 17. Persoalan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hubungan sosial. Bab 17 ayat 20. Coba 22 kalau tidak salah. Ketika harus bayar pajak. Oke. 17 bab 22. Bab 17 Pada ayat waktu 22. Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-murid bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-murid itu pun menjadi sedih sekali. Dan sekarang penting, masuk ayat berikutnya.
Petrus lagi. Ketika Yesus dan murid-murid tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Tahan dulu teman-teman. Jawabnya, Kenapa tidak datang ke murid yang lain? Kenapa ke Petrus? Sudah menjadi pemimpin para rasul. Kenapa tidak analisa di situ? Kenapa pemungut cukai tidak datang kepada para rasul yang lain? Kenapa harus melalui Petrus? Atau tidak ke Yudas Iskariot? Karena dia adalah bendahara. Kenapa kepada Petrus? Dan ayat berikut nanti Yesus konsultasi dengan siapa? Dengan bendahara atau dengan siapa? Lanjut. jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Yesus mendahuluinya dan bertanya, "Apakah pendapatmu, Petrus?" Yesus sudah tahu kenapa dia konsultasi. Latihan. Supaya engkau jangan jadi otoriter. Konsultasi. Lanjut, Pater. Ya. Romo, aku mau izin bertanya berkaitan dengan Rasul Petrus. Selesaikan dulu ini. Sebagai selesaikan primus dulu. inter pares. Ya, selesaikan Oh, ini. siap Romo. Oke. Jackson, Yesus tidak tahu harus bayar pajak. Kenapa dia harus? Apakah pendapatmu, Simon? Latihan kepemimpinan. Jangan jadi otoriter. Kenapa? Kita punya misi, harus satu misi. Engkau punya misi harus menjadi, saya punya misi harus menjadi misimu. Karena itu apa? Menyatukan misi mereka, ayat 27. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah, memancinglah ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yesus suruh kerja. Bukan minta di bendahara Yudas. Kerja, tangkap ikan. Bukan paksa umatmu, jemaatmu. Kerja. Dan bayar itu untukmu dan untuk saya. Tetapi para rasul yang lain bagaimana? Jackson. Jawab Sudah Petrus, diwakili. Tidak, sudah diwakili oleh pemimpin. Bayarlah untukku dan untukmu. Ortodoks mati-matian kan? Ini Santo Andres. Di situ Yesus tidak bilang, "Andres, kau bayar untuk saya dan bayar untukmu." Tidak. Petrus, kau bayar untukmu dan untuk saya. Masih banyak lagi kesempatan Yesus membimbing dan menggembleng kepemimpinan Petrus. Karena itu Lisa, Yesus memilih Petrus bukan karena dia sempurna, tetapi menyempurnakan di dalam perjalanannya sebagai pemimpin. Tapi bukan dengan ini terima kesempurnaan, tidak. Dengan latihan dan sekolah kepemimpinan. Pio,